Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39 praktikan laboratorium simulasi komputer dengan saya Catur Arta Pamungkas dengan NPM 21032010179 dan rekan saya. Muhammad Zainur Rozikin, NPM 21010210320113 Akan mempresentasikan mengenai modul 3 yaitu Vensim. Untuk penjelasan dari softwarenya akan dijelaskan oleh rekan saya. untuk softwarenya kita masuk ke Vensim. Pertama kita membuat casual loop diagram. Kita memakai di kasus jumlah produksi yogurt. Jumlah produksi yogurt ini dipengaruhi oleh, pertama di sini ada jumlah permintaan. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan. Selanjutnya ada produk gagal. Produk gagal ini dipengaruhi yang pertama oleh suhu tinggi. Yang kedua, di sini ada aliran udara tidak stabil. Selanjutnya tidak steril. Jumlah permintaan dipengaruhi oleh presentase peningkatan dan presentase penurunan. Proses pembuatan ada kualitas susu, kemudian takaran komposisi, juga jumlah peralatan. Selanjutnya kita beri hubungannya untuk garis tinggi. Arahnya positif, dan barat stabil juga positif, tidak steril juga positif. Dan produk gagal ke jumlah produksi yogurt ini negatif. Itu susu, pembuatan di positif, tekanan posisi, proses pembuatan positif, peralatan, proses pembuatan positif, proses pembuatan ke jumlah produksi juga positif. Untuk persentase peningkatan jumlah permintaan ini positif. Untuk persentase penurunan jumlah permintaan negatif. Jumlah permintaan jumlah produksi yogurt ini positif. Nah, lalu diagram dari kasus
Selanjutnya kita akan membuat stock flow diagram. Kita habis dulu. Oke, oke. Seperti ini untuk stock flow. Pertama di sini ada di sini ada jumlah produksi ada. Jadi kita buat grade-nya ini di sini itu peningkatan permintaan. Dari sini ke sini ada penurunan permintaan. Sini ada proses pembuatan. Bakal lagi di sini presentasi peningkatan presentasi penurunan kualifikasi dan komposisi dan juga ada peralatan ke tinggi tidak stabil dan juga tidak steril. Dan dari masing-masing termin diubahkan kita cobakan. Kita buat equationnya dengan triangle equation, kemudian kita pilih dari masing-masing variabelnya ini kita beri apa, equation. Contohnya di sini saya suka buat ini, langsung buka saja. Ini seperti ini, presentasi peningkatan 0,9, untuk penurunan 0,4, peningkatan permintaan, presentasi peningkatan dikali 1000, permintaan, peningkatan dikurangi penurunan permintaan, penurunan permintaan itu penurunan kali 1000, itu susu 500 kali 0,6, takaran komposisi, itu dikali 0,8, peralatan, 500 kali 0,4, proses pembuatan, peralatan, ditambah kulit susu, triangle, takaran komposisi. Untuk jumlah produksi yogurt ini proses pembuatan dikurangi produk gagal ditambah jumlah permintaan. Produk gagal, aliran udara tidak stabil ditambah suhu tinggi ditambah tidak steril. Suhu tinggi ini 600 kali 0,3, aliran udara tidak stabil 300 kali 0,5.
Tidak steril 400 kali 0,7. Setelah semua diberi equation, kita akan mensimulate-nya. Cara kita klik Ctrl A, lalu klik simulate. Setelah itu kita klik Ctrl A lagi, kita lihat grafiknya. Nah, di sini ada grafik, ini akan dimasukkan ke dalam laporan. Kemudian di sini juga ada tabel dari datanya. Ini untuk skenario pertama. Untuk skenario kedua, kita ubah equation-nya pada bagian persentase peningkatan itu dari 0,9. Ini ganti 1,1. Caranya juga sama. Tinggal diganti lagi ini. Lalu Ctrl A, simulate. Kita lihat grafik, tabel, masukkan laporan. Lalu untuk skenario kedua, ini dikembalikan lagi ke 0,9. Untuk skenario ketiganya itu, ini dikembalikan lagi ke 0,9. Lalu yang diubah itu persentase ini. Dengan permintaan ini dari 0,4 menjadi, maaf, yang ini 0,4 menjadi 0,9. Caranya juga sama, nanti di Ctrl A, simulasi, grafik, tabel, dimasukkan laporan. Untuk selanjutnya skenario keempat. Untuk skenario keempat ini di sini pada jumlah peralatan ini diubah dari angka 800 ini dikali 2 menjadi 1600. Nanti juga sama di Ctrl A, simulate, nanti dilihat grafiknya, tabelnya juga dilihat. Nanti hasil terbaik akan dipilih menjadi skenario pilihannya. Setelah seperti itu, lanjut kita membuat user interface, yaitu dengan cara ini untuk dihapus semua perkaliannya. Tidak boleh ada perkalian dalam equation ini. Dihapus. Dihapus. Terus, nah, terus, terus, nah, kita tidak ada perkalian lagi, semua berbentuk di sini tidak ada perkalian, berbentuk konstan semua. Setelah itu klik ini, lanjut ke ini, new. Kita buat IO object, klik ukur lengkap itu level jumlah jutaan eksak. Oke, grafik. Oke, dan sini juga penggunaan. Setelah itu ini lagi level produksi yogurt eksak, ini grafik. Oke, lagi auxiliary. Di sini ada proses pembuatan eksak, grafik. Oke. Selanjutnya di sini ada produk gagal, eksak, grafik lagi. Oke. Selanjutnya kita buat di sini tabel-tabelnya, tabel pengaturnya yaitu input slider. Di sini persentase peningkatan.
Eksak 0 sampai 100. Kita buat perubahannya mesin 10. Oke, nah di sini kalau di sini presentasi penghubungan. Oke, sekali 0 sampai 100, perubahannya 10. Kita tutup. Oke, sini lagi semua faktor 8 faktor lagi dimasukkan. Ini takaran komposisi. Setelah semua faktor di sini dimasukkan, untuk yang atas ini faktor pendukung, kemudian yang bawah ini faktor penghambat, semua dimasukkan. Kita langsung klik Ctrl A. Kita klik Ctrl A, dan kita klik ini hingga sini. Nah, setelah muncul seperti ini, ini data awal skenario pertama. Ini nanti dimasukkan ke laporan. Juga ini sebelumnya berubah seperti ini. Faktor-faktor dimasukkan ke dalam laporan. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporannya. Berikut ini merupakan laporan yang sudah di ACC. Nah, lalu kemudian untuk laporannya yang ini sudah diperbaikin. Nah, pada abstraknya itu menjelaskan mengenai PT Kiara Dairy Farm. Itu merupakan perusahaan yang bergerak untuk memproduksi minuman yogurt. Nah, dengan menerapkan make to stock dengan permintaan yang tidak menentu. Nah, sumber daya kemampuan yang dimiliki ini untuk memenuhi permintaan konsumen. Dan perusahaan ini berusaha memenuhi permintaan dengan menambahkan kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang jadi masalah itu banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dan dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas dan simulasi dinamik. Nah, untuk membantu memecahkan masalah ini dapat digunakan menggunakan software fancy dengan berorientasi pada objek. Nah, pada hasil dari penelitian ini yaitu pada tahun 2023 sebesar 3.000, 2024 sebesar 6.810 dan seterusnya. Nah, lalu untuk pendahuluannya di sini itu terdapat mengenai agar dapat persaingan yang semakin kompetitif pada era pasar saat ini, pelaku industri harus memenuhi permintaan customer dengan merencanakan kapasitas produksi yang dimana PT Kiara Dairy Farm ini juga sama melakukan hal yang sama. Nah, lalu ada sistem produksi di mana rangkaian elemen yang saling berhubungan satu sama lain itu menunjang antara satu dengan yang lain sehingga mencapai tujuan tertentu. Nah, eh, dalam aktivitas sistem produksi ini diperlukan keuangan yang dapat didapatkan yang dapat bertanggung jawab mengelola dana dan lain sebagainya, dan juga ada departemen marketing untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan lain sebagainya. Lalu ada simulasi, yaitu aktivitas yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang perilaku dari suatu sistem melalui penelaahan perilaku model yang selaras di mana hubungan sebab akibatnya sama dengan atau seperti yang ada pada sistem yang sebelumnya. Jadi PT Kiara Dairy Farm ini itu menggunakan model simulasi di mana aktivitasnya yaitu untuk menarik kesimpulan dari perilaku sistem dari perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan customer. Nah, ini itu menggunakan sistem dinamis, di mana untuk mengelola sistem umpan balik yang kompleks seperti yang biasa ditemui dalam dunia bisnis dan sistem sosial lainnya. Formulasi dinamis ini biasanya melibatkan variabel terikat dan bebas.
Nah, untuk variabel bebas dan terikatnya nanti akan saya jelaskan. Lalu terdapat sistem produksi make to stock, itu memproduksi produknya berdasarkan peramalan terhadap penjualan produk. Nah, lalu contoh dari sistem produksi make to stock itu menggunakan sistem seperti perusahaan air minum, makanan tahan lama, mie instan, dan lain sebagainya. Nah, di sini merupakan perusahaan air minum, jadi dapat menggunakan sistem produksi jenis make to stock. Lalu terdapat sistem produksi make to order, yaitu untuk membuat berdasarkan pesanan dari konsumen dengan spesifikasi yang ditentukan oleh konsumennya sendiri. Nah, pada PT Kiara Dairy Farm sendiri itu perusahaan yang bergerak dalam susu fermentasi untuk menyehatkan tubuh. Nah, eh, perusahaan ini tuh memerlukan pemodelan dalam pemecahan masalahnya, yaitu menggunakan software Vensim. Nah, Vensim sendiri itu alat perangkat lunak yang menggunakan sistem dinamis untuk memodelkan dan memberikan solusi pada masalah. Lalu terdapat stock and flow diagram. Ini menyajikan skema penting dalam metodologi standar deviasi dengan variabel stok dan aliran. Nah, untuk metode penelitiannya, berdasarkan latar belakang tadi, akan digunakan software Vensim, yang dimana terdapat satu pengumpulan data, yaitu dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Data ini terdapat terdapat data ketersediaan yogurt pada tahun 2023 hingga 2027 dengan data real sebagai berikut. Nah, dalam data variabel ini yaitu terdapat data variabel suhu tinggi, aliran udara yang tidak stabil, tidak steril, produk gagal, presentase peningkatan, variabel jumlah peminatan, presentase penurunan, proses pembuatan, dan variabel variabel jumlah peralatan serta variabel takaran komposisi dan variabel kualitas susu. Berikut merupakan causal loop diagramnya yang dimana terdiri dari 12 data yang sudah ada pada data ketersediaan yogurt. Lalu ini tahap pengolahan data yang dimulai dari studi literatur, kemudian ke lapangan dan merumuskan permasalahan. Dan akan menentukan batasan masalah sehingga tidak terlalu melebar dan menentukan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, di sini merupakan pengumpulan data, yaitu terdapat 12 data yang juga digambarkan pada causal loop diagram. Nah, lalu pengolahan datanya yaitu menggunakan software Vensim kemudian akan diverifikasi. Nah, saat diverifikasi ini jika datanya valid maka akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Namun jika tidak akan kembali ke pengumpulan data. Nah, untuk hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan saran hingga selesai. Nah, pada hari ini penentuan batasan masalah. Nah, manfaat penelitiannya ini baik digunakan untuk kepentingan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya bagi peneliti di PT Kiara Dairy Farm, yaitu membuat yogurt yang tepat sehingga tidak membuat produk yang melebihi kapasitas produksi. Dan pengumpulan datanya ini ada 12 data yang sudah saya jelaskan seperti yang tadi. Nah, untuk verifikasinya sendiri itu terdapat 2 atau lebih item dan penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasinya. Sedangkan validasi sendiri untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, situasi, karakteristik yang diukur atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu. Lalu ada verifikasi di mana terdapat gambar verifikasi model Vensim yaitu sebagai berikut dan validasi pada model Vensim yaitu terdapat tahun, rata-rata, standar deviasi, lalu ada data realnya, kemudian ada data simulasinya dan didapatkan rata-ratanya sebesar 10.633,33 dan rata-rata dari simulasinya yaitu 14.191 dan standar deviasinya yaitu 6.394 pada data realnya dan data simulasinya sebesar 9.024. Nah, dengan berdasarkan persen error tadi, maka didapatkan dengan data rata-rata data empiris dan data output realnya yaitu sebesar minus 25,1% dan berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi didapatkan E2-nya sebesar minus 29,1%. Nah, ini merupakan output simulasi dari model jumlah produksi yogurt dengan software Vensim. Lalu di sini terdapat skenario 1 yang dimana grafik jumlah produksi yogurtnya ditampilkan sebagai berikut. Nah, analisa untuk grafik yang berwarna abu-abu ini itu merupakan jumlah produksi yogurt, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan jumlah produksi yogurt. Nah, pada tabel P jumlah produksi yogurt sendiri itu terdapat
pada tahun 2023 yaitu sebesar 3.000 mililiter, dan pada tahun 2024 6.810 mililiter hingga pada tahun 2028 di sini ya, pada jumlah produksi yogurt ini. Nah, lalu pada skenario 2 yaitu terdapat Grepet jumlah produksi yogurt skenario 2. Di sini itu terdapat peningkatan produksi sebesar 0,9 menjadi 1,1. Dan di sini juga terdapat table pad jumlah produksi yogurt yaitu pada skenario 2, ya, di mana di sini hasilnya akan ditampilkan. Nah, lalu terdapat skenario 3 yaitu dari 0,4 menjadi sebesar 0,9. Sehingga disimpulkan itu terjadi kenaikan dari tahun 2003 hingga 2028. Di sini merupakan table pad jumlah produksi yogurtnya pada skenario 3. Dan ini skenario keempat tetap mengalami kenaikan yaitu dari 800 menjadi 1.600. Nah, ini merupakan tabel pad jumlah produksi yogurtnya pada skenario 4, dan user interface-nya ditampilkan sebagai berikut dan tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini merupakan analisis pada gambar ini tuh stock flow diagramnya telah disesuaikan dengan user interface dan adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user sehingga pemodelan sistem dinamis lebih mudah dijalankan. Nah, untuk analisa outputnya adalah sebagai berikut, yaitu berdasarkan output software Vensim ini didapatkan sebesar minus 25,1% dari hasil perhitungan error dari standar deviasi empiris, dan data output simulasi sebesar minus 29,1% yang berada pada masing-masing skenario. Nah, ini merupakan lanjutan tabelnya yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini kesimpulan. Dari kesimpulan ini didapatkan 4 skenario. Dari skenario kedua itu dipilih dengan jumlah produksi yang sebesar 3.000 mililiter dan seterusnya. Jadi skenario ini dipilih karena hasil jumlah produksi selama 5 tahun meningkat dan jumlah permintaan juga meningkat, yang menandakan bahwa perusahaan tersebut semakin banyak membeli dan juga semakin banyak yogurt yang terjual. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa yogurt produksi PT Kiara Dairy Farm itu memenuhi jumlah permintaan konsumen. Mungkin itu cukup sekian dari kelompok 39. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.